Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisna Sylvia Agustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah asam basa. Pada zaman kuno, para ilmuwan mengungkapkan asam dan basa dengan cara mencicipi dan mengkategorikan berdasarkan rasa, struktur, dan bau. Jadi secara penginderaan. Kemudian mereka mengkategorikan jadi asam dan basa, di mana asam itu dari sesuatu yang berasa asam, sedangkan basa itu dari sesuatu yang berasa pahit. Asam sendiri berasal dari bahasa Yunani oxine dan bahasa Latin acere yang artinya membuat asam, sedangkan basa berasal dari bahasa Arab yang artinya panggang dalam wajan atau abu yang dipanggang. Mengapa demikian? Karena pada saat itu zat asam diperoleh dari abu yang dipanggang, lalu diolah dengan air dan kapur menghasilkan NaOH dan KOH. NaOH dan KOH ini biasanya digunakan sebagai dasar pembuatan sabun. Kemudian lanjut pada tahun 700-an, Jabir Ibnu Hayyan, seorang ahli kimia Arab, itu membuat asam nitrat berasa asam dengan cara memanaskan kalium nitrat dan melarutkan gas yang dihasilkan dalam air, sehingga asam nitrat yang dihasilkan itu berasa asam. Kemudian pada abad 13-an, seorang ahli kimia membuat aqua regia dari asam nitrat yang dicampurkan dengan asam klorida. Aqua regia ini digunakan untuk melarutkan emas. Pada abad pertengahan, seorang ilmuwan itu mereaksikan asam dan basa dengan berbagai zat. Kemudian mereka menyadari bahwa asam dan basa memiliki sifat yang berlawanan, di mana ketika asam ditambahkan ketika asam ditambahkan alkali, ternyata kekuatan asamnya itu berkurang. Kemudian Robert Boyle menemukan beberapa ekstrak tumbuhan berupa warna dengan adanya asam, dan itu muncullah penggunaan indikator. Warna-warna dalam tanaman mengalami perubahan warna pada kondisi pH yang berbeda. Indikator alam ini berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun bunga, dari bunganya yang berwarna seperti mawar dan kunyit. Itu bisa dijadikan indikator alami. Kemudian pada abad 18-an. Nah, pada abad 18-an ini yang pertama oleh Antonio Lauren Lavoisier. Mohon maaf di sini ternyata salah, tapi sebenarnya untuk Antonio Lauren Lavoisier itu menggagas bahwa oksigen bertanggung jawab atas keasaman, karena ia mengira oksigen membakar zat seperti batu bara yang menghasilkan oksida bersifat asam saat dilarutkan dalam air. Jadi Antonio Lavoisier ini itu mengira bahwa oksigenlah yang bertanggung jawab atas rasa asam. Kemudian dilanjutkan oleh David dan Joseph Priestley. Nah, David ini menemukan kegunaan gas tertawa atau nitrous oxide. Kemudian pada tahun 1810, David menemukan adanya gas hidrogen yang bertanggung jawab terhadap asam. Jadi David mengusulkan yang bertanggung jawab terhadap asam itu atom hidrogen, bukan hanya oksigen. Karena banyak senyawa asam yang tidak mengandung oksigen seperti HCl. Begitu juga dengan penemuan oleh Joseph Priestley pada waktu bersamaan. Terus dilanjutkan pada tahun 1840-an oleh Justus Freiherr van Liebert, seorang ahli kimia Jerman, itu memperkuat teori Davy, di mana beliau mengatakan bahwa asam mengandung atom H yang dapat diganti oleh logam untuk membentuk garam. Pada tahun 1859 sampai 1927, August Arrhenius dalam tesis doktornya, dia dengan lantangnya berani mengatakan bahwa asam basa dan garam itu terpecah menjadi ion positif dan negatif ketika dilarutkan dalam air.
Tetapi tesisnya itu baru terbukti pada tahun 1903. Arrhenius ini mendapatkan penghargaan Nobel. Tapi pada tahun 1884, Arrhenius sempat dicemooh karena bid'ahnya ini. Bid'ah pada tesisnya itu. Nah, pada tahun 1903 ini Arrhenius baru bisa membuktikan bahwa asam dan basa ketika bereaksi itu membentuk ion-ion. Arrhenius mengatakan bahwa asam dan basa bereaksi dalam reaksi neutralisasi dan membentuk air. Jadi saling menghilangkan gitu. Untuk asam itu menghasilkan kation H+ dalam air. Sedangkan untuk basa itu menghasilkan kation OH dalam air. Seperti contoh di sini HCl itu menjadi H+ plus Cl. Nah, di sini kan asam berarti HCl ini asam karena ia menghasilkan H+. Untuk basa contohnya NaOH. NaOH ini menghasilkan Na+ dan OH-. Jadi dia berlaku sebagai basa. Kemudian dikembangkan oleh Bronsted dan Lowry. Bronsted dan Lowry ini menyadari ternyata gagasan Arrhenius tidak mempertimbangkan senyawa kovalen yang berperilaku sebagai asam dan basa. Sehingga Bronsted dan Lowry ini memperkenalkan konsep pasangan asam basa konjugasi, di mana asam itu melepaskan proton H+ dan basa menerima proton H+. Di sini contohnya HCl ditambah NH3 menghasilkan NH4+ dan Cl-. Nah, sebenarnya HCl ini kan dari H+, A+ dan Cl-. H+ ini dia sumbangkan ke NH3. Jadilah NH4+. Sehingga HCl ini sebagai asam Bronsted dan basa sebagai basa Bronsted-Lowry. Untuk Cl ini adalah basa konjugat. Sedangkan untuk NH4+ sebagai asam konjugasi. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1875 oleh Gilbert Newton Lewis. Nah, Lewis ini mengembangkan konsep ikatan elektron berpasangan. Konsep ini mengatakan dua atom dapat berkonjungsi 1-6 elektron membentuk ikatan elektron tunggal, ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Menurut Lewis, asam itu yang menerima PeP karena asam memiliki kulit elektron valensi yang tidak lengkap sehingga menerima PeP dari basa. Sedangkan basa itu yang mendonorkan PeP. Di sini dapat dilihat dari contohnya di mana NaOH itu sebagai basa Lewis mendonorkan elektronnya ke H dan membentuk H2O ini, untuk H2O ini. Atom OH ini dari Cl. Dari pemutusan ikatan itu kan menjadi elektron. Ini pemutusan ikatan ini jadi elektron di sini. Jadi 2. Di sini jadinya min. Untuk Cl ini sebagai basa Lewis, sedangkan untuk H2O ini sebagai asam Lewis.
NA sebagai asam Lewis. Nah, seperti itu kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.